Selamat pagi, izin ibu dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Nuryandi Oktaputra Tanjung, NIM 240201020269, jurusan S1 Manajemen Universitas Siber Asia. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengaruh dividen payout ratio dan return on asset terhadap harga saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Latar belakang penelitian. Peran pasar modal. Pasar modal memainkan peran yang krusial dalam perekonomian dengan menyediakan platform bagi investor untuk menginvestasikan dana dan mendapatkan imbal hasil. Indikator kinerja. Salah satu indikator penting dari kinerja perusahaan di pasar modal adalah harga saham. Fokus penelitian. Faktor-faktor seperti dividen payout ratio DPR dan return on asset ROE jadi fokus utama karena dapat mencerminkan kinerja perusahaan dan mempengaruhi harga saham tersebut. Sektor yang diteliti. Penelitian ini difokuskan pada perusahaan-perusahaan di sektor manufaktur, khususnya subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020 hingga 2022 untuk mengevaluasi dampak kedua faktor tersebut terhadap harga saham. Rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah, apakah dividen payout ratio DPR memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham? Apakah return on asset ROE memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham? Bagaimana pengaruh kedua variabel tersebut secara simultan terhadap harga saham? Tujuan penelitian, menganalisis pengaruh parsial DPR terhadap harga saham. 2. Menganalisis pengaruh parsial ROE terhadap harga saham. 3. Mengevaluasi pengaruh simultan DPR dan ROE terhadap harga saham. Metodologi penelitian. Pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data sekunder diambil dari laporan keuangan 5 perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2020-2022. Analisis data. Analisis ini dilakukan menggunakan regresi linear berganda melalui program SPSS versi 24 dengan uji parsial t-test, simultan f-test, dan koefisien determinasi. Hasil penelitian. Pengaruh parsial DPR sebesar 13,127%. Peningkatan harga saham. Jadi setiap kenaikan 1% DPR meningkatkan harga saham sebesar 13,127%. DPR memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan dividen perusahaan memiliki dampak langsung pada persepsi investor dan nilai pasar perusahaan. Hasil penelitian pengaruh parsial ROE sebesar 202,687% peningkatan harga saham. Jadi, kenaikan 1% ROE meningkatkan harga saham sebesar 202,687%. ROE juga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham. Ini menunjukkan bahwa efisiensi perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba sangat dihargai oleh pasar. Hasil penelitian pengaruh simultan. Kontribusi DPR dan ROE secara bersama-sama berkontribusi sebesar 90,4% terhadap perubahan harga saham. Faktor lain, 9,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam studi ini. Signifikansi, hal ini menunjukkan bahwa variabel memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap harga saham ketika dipertimbangkan bersama-sama. Kesimpulan dan implikasi. Kesimpulan, baik DPR maupun ROE terbukti secara parsial dan simultan mempengaruhi harga saham perusahaan. DPR mencerminkan kebijakan dividen, sementara ROE menunjukkan efisiensi penggunaan aset untuk menghasilkan laba. Implikasi, penelitian ini menguatkan teori keuangan seperti bird in the hand theory dan signaling theory yang menyarankan bahwa dividen dan kinerja aset memberikan sinyal positif kepada investor. Praktiknya, perusahaan yang meningkatkan efisiensi aset dan stabilitas dividen dapat menarik lebih banyak investor dan meningkatkan nilai saham. Analisis kritis. Yang pertama, tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis pengaruh DPR dan ROE terhadap harga saham di sektor makanan dan non-BEI. Penelitian ini relevan karena DPR dan ROE penting untuk kebutuhan investasi dan manajemen perusahaan serta memperkuat literatur keuangan tentang rasio keuangan. Metodologi penelitian. Pendekatan kuantitatif deskriptif dengan regresi linear berganda digunakan karena yang pertama data numerik dan dapat dianalisis statistik. Yang kedua, model regresi mengidentifikasi hubungan antara DPR, ROE, dan harga saham. Yang ketiga, purposive sampling memastikan relevansi data. Namun, sebenarnya terdapat keterbatasan. Yang pertama, sampelnya hanya 5 perusahaan. Yang kedua, data terbatas 2020 sampai 2022 yang dipengaruhi pandemi. Yang ketiga, hasil penelitian dan kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan DPR berpengaruh positif terhadap harga saham, ROE berpengaruh signifikan terhadap harga saham, secara simultan mempengaruhi harga saham DPR dan ROE-nya sebesar 90,4%. Namun ada kelemahan, tidak dibahas pengaruh 9,6% yang faktor lain tadi. Yang kedua, dampak variabel tidak dijelaskan per sektor. Analisis kritis yang keempat, kelemahan dan potensi bias. Beberapa kelemahan dan bias potensial. Yang pertama, ukuran sampel kecil 5 perusahaan, tidak mencerminkan seluruh sektor jasa manufaktur tadi. Yang kedua, data periode 2020 sampai 2022 terpengaruh oleh pandemi Covid. Yang ketiga, tidak mempertimbangkan faktor lain seperti volatilitas pasar. Yang keempat, ketergantungan pada data sekunder perusahaan. Analisis kritis yang kelima, kontribusi pada bidang keilmuan. Kontribusi utama memperkuat bukti bahwa DPR dan ROE mempengaruhi harga saham, mengonfirmasi teori keuangan klasik seperti bird in the hand theory, memberikan wawasan bagi investor. Namun, kontribusi terbatas pada generalisasi dan variabel yang digunakan. Saran untuk penelitian lanjutan. Yang pertama, untuk memperluas sampel supaya mencakup lebih banyak perusahaan dari berbagai subsektor untuk meningkatkan generalisasi. Yang kedua, periode yang lebih panjang, menggunakan data dalam jangka waktu yang lebih lama, lebih dari 2 tahun, jangan hanya 2020 sampai 2022 tadi, untuk mengurangi dampak faktor musim atau kejadian luar biasa seperti pandemi Covid. Inklusi variabel tambahan, menambahkan variabel seperti kebijakan dividen, volatilitas pasar, dan indikator makroekonomi lainnya untuk mendukung penelitian. Metode penelitian kualitatif melengkapi analisis kuantitatif dengan penelitian kualitatif untuk memahami alasan dibalik pengambilan keputusan manajerial. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Selamat pagi.